saat ini saya berada di Bandara Jenderal Besar Sudirman, tepatnya di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dan tadinya bandara ini adalah milik TNI Angkatan Udara, namun sekarang resmi menjadi bandara komersial. Itu artinya bahwa kabar gembira untuk masyarakat di Ekskaresidenan Banyumas, khususnya di masyarakat Kabupaten Purbalingga, karena dengan adanya bandara ini akan mempermudah mobilitas masyarakat setempat. Bapak Bupati Purbalingga yang baru periode 2016-2021, pada tahap awal ini beliau fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah. Kenapa ini menjadi fokus beliau? Karena ini mendasari pada pemikiran bahwa ketersediaan infrastruktur secara memadai dengan sendirinya akan mendorong akselerasi pembangunan di sektor-sektor atau bidang-bidang lainnya. Lebih khusus mendorong untuk dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan demikian apabila infrastruktur tersedia secara memadai baik dari sisi kualitas maupun kapasitasnya, dengan harapan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas yang kita laksanakan pada tahun 2016 dan seterusnya terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah antara lain adalah peningkatan jalan-jalan menuju dan dari simpul-simpul ekonomi daerah. Dengan pelebaran jalan itu juga nanti secara ekonomi akan berpengaruh sangat positif. Kita sudah adakan kegiatan rutin Festival Gunung Slamet di Desa Serang. Ke depan akan terus kita dorong, kita kembangkan Festival Gunung Slamet ini menjadi agenda tahunan. Memang pada saat ini karena curah hujan yang sangat tinggi, beban jalan yang meningkat, sehingga terjadi kerusakan di sana-sini, tetapi kita upayakan untuk pemeliharaan rutin terus-menerus. Jadi tiap hari ada armada kita, tim kita ada 2 grup untuk nambal jalan yang bolong. Tiap hari 2 grup, jalan terus tidak pernah berhenti. Nanti tahun depan kita tambah menjadi 4 grup dengan penambahan sarana prasarana. Itu dari sisi infrastruktur jalan. Kemudian infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sebagainya juga telah kita ditingkatkan, kembangkan. Pada saat ini misalnya pasar Botsari nanti akan diselesaikan, kemudian pasar Pelican, kemudian di bidang sosial prasarana kesehatan misalnya kita sekarang bangun rumah sakit ibu dan anak Panti Nugroho dengan investasi yang cukup besar. Nanti sampai selesai mungkin hampir 30 miliar, tahun depan dilanjutkan. Ke depan mungkin ada ikon baru, akan seperti apa nanti kita saksikan. Bisa dikatakan nanti ada kejutan baru Purbalingga nanti agar menjadi destinasi wisata utama di Jawa Tengah. Saat ini kita Opapung masih angka kunjungannya cukup tinggi, tetapi karena banyak pesaing, objek-objek wisata yang hampir sama mungkin kunjungannya menurun, tapi nanti akan kita dorong inovasi baru untuk pengembangan pariwisata setelah infrastruktur kita tata. Saatnya nanti di kawasan perkotaan itu taman-taman dan sebagainya kita tata. Saat ini di Bobotsari, kota kedua terbesar, juga infrastruktur kita tata. Jalan pasarnya ditata, Jalan Pemuda Botsari kita lebarkan, kita tingkatkan. Jalan Lingkar Botsari, Jalan Mekarjaya kita lebarkan. Tahun ini kita mulai bangun Kia-Kia Botsari, pusat jajan untuk kota Botsari dan sekitarnya. Kemudian Botsari ke timur kita lebarkan,
kemudian nanti median jalan dan sebagainya, trotoar, mulai 2017 juga nanti akan kita tata. Demikian juga yang lainnya, secara keseluruhan seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, infrastruktur akan terus kita dorong peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Tahun ini anggaran untuk pembangunan infrastruktur mungkin sekitar hampir 300 miliar APBD untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga. Hampir 300 miliar rupiah, anggaran yang cukup besar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah dengan dorongan kerja keras kita semua, dorongan motivasi dari Pak Bupati yang tahun-tahun sebelumnya banyak kegiatan yang gagal lelang, putus kontrak, mudah-mudahan tahun ini bisa kita minimalisir. Pada monitor kami sampai dengan saat ini mungkin 95% kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin bahkan tidak ada 5% yang mungkin nanti ada tanda-tanda mungkin tidak bisa diselesaikan. Mungkin hampir 97% kita bisa laksanakan dengan baik. Ya pemirsa, dengan gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat memang serius untuk memajukan daerahnya. Dan hal itu tentunya dapat mendorong roda perekonomian masyarakat serta mendorong investor untuk menginvestasikannya di sini. Dan dengan adanya hal itu, tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga.